punya baterai laptop seperti ini ya. Kalau bisa jangan dibuang, ini masih bisa kita manfaatin. Nanti kita akan cek dulu kapasitas real tiap baterainya karena ini disusun seri. Di sini kapasitasnya ini tertulis 2950 mAh. Oke, kita akan coba untuk buka baterainya, lalu kita akan cek real kapasitas tiap baterainya. Oke, setelah terbuka kita lihat di sini kondisi baterainya. Saya juga kurang tahu ini baterainya ini ori atau baterai KW ya. Kalau dilihat sih memang dari bentukannya ini KW ya, nggak ori. Jadi kita akan coba dulu, kita akan cas dan kemudian kita akan cek kapasitasnya. Ini ada 4 keping ya, disusun secara seri, berarti jumlahnya itu sekitar 16 volt lah, 16 volt. Oke, kita akan putusin aja di sini, putusin semua. Jadi BMS-nya kita nggak pakai. Ini BMS. Kalau dilihat dari bentukannya sih memang ini nggak ori ya, ini KW. Oke, setelah ini kita akan coba untuk kita cas terlebih dahulu karena ini tegangannya kemungkinan 15 volt ya. Di sini tertera tegangan 15 volt, jadi kita pakai charger dock aja. Oke, jadi ini sebetulnya sih bukan alat charger, tapi ini power supply adjustable. Tapi biasanya saya pakai juga untuk charging baterai. Ya, kita setting di sini 15 volt. Boleh kita lebihkan. Kita akan coba untuk proses pengecas. Oke, klik positif di sini dan ya di sini terbaca arus pengisiannya itu sekitar 3 ampere, tegangannya 15 volt. Jadi kita akan tunggu sampai dia ini 0. Nah, saya nggak tahu nanti ini berapa lama. Setelah kita cas ini kurang lebih sekitar 3 jam lebih ya, ini sudah penuh, ampernya sudah 0,03. Kita cek tegangannya, tegangannya 15 volt nih. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mencari kapasitas real dari baterai ini dengan cara dikuras menggunakan telet. Kita akan pakai ini untuk melihat kapasitas baterainya. Ada 4. Untuk memastikan kapasitasnya itu sudah penuh, kita akan coba tegangannya. Kita cek dengan menggunakan avometer. Tegangannya terbaca 15,28 volt. Oke, kita akan pisahkan ini. Cet. Oke. Kita akan cek satu persatu baterainya, tegangannya. Tiga 3,8, tiga 3,7, loh malah kecil. 3,8 dan 3,4, ini malah kecil sendiri dia. Oke, 3,8 semua hampir rata-rata di sini. Oke, jadi setelah saya lihat di sini, nah di sini kapasitasnya itu 2200 mAh, 3,7 volt. Lalu kita akan coba untuk menguras baterai.
sekaligus untuk menentukan kapasitas. Oke, sebelumnya kita akan coba untuk memberikan nomor 1, 2, 3, dan 4. Kita akan kuras dulu baterai 1 dan 2 dengan alat ini. Kemudian kita masukkan ini ke sini. Oke, sini sudah terbaca tegangannya 3,7, 3,8. Kita akan setting masing-masing di. Oke, kita akan setting tegangan dropnya di 2,9. Ini aja 2,9. 3 volt sih biasanya 3 volt, jadi kita akan kuras sampai 2,9. Oke, kita oke sini. Nah, di sini sedang proses pengurasan. Ini cukup lama waktunya, sekitar 3 jam atau 4 jam. Nah, saya menggunakan beban 10 ohm 5 watt ya. Kita akan skip aja videonya karena ini durasinya cukup lama. Nah, entah nanti kalau misalnya sudah selesai, saya akan kasih hasilnya. Yang mudah-mudahan sih masih agak lumayan lah kapasitasnya. Oke. Baik, setelah kita lakukan pengurasan ya, di sini terbaca untuk kapasitas baterainya 1507 dan untuk baterai kedua 1521. Kita akan mencoba untuk menguras baterai yang 2 lagi, tapi masih saya charge karena kemungkinan ini nggak full ya. Tadi kan tegangannya sekitar 3,8, tapi yang baterai yang 2 lagi saya charger pakai dock buat cas baterai 1650. Kemungkinan belum full, nanti setelah full kita akan coba lagi untuk baterai yang kedua. Jadi yang di sini terbacanya 1507 dan 1521 mAh. Baterai 1 dan baterai 2 sudah kita kuras dan kita akan mengecek lagi untuk baterai 3 dan 4. Ini sudah saya cas penuh ya, benar-benar full. Mungkin karena kemarin ini tegangannya 3,8, jadi menurut saya kurang full, jadi saya cas lagi ini pakai dock charger secara individu. Mudah-mudahan tegangannya maksimal ya, sekitar 4 voltan. Kita akan coba kuras lagi. Jadi yang 2 baterai ini 1-2 itu kapasitasnya hampir sama, sekitar 1500 kemarin. Dan kita akan coba untuk menguras baterai yang 3 dan 4. Kita setting lagi di sini. Saya pakai settingan 2,9 atau 3 volt juga nggak apa-apa. 3 volt aja biar cepet. Oke, kita lanjut. Ini lagi-lagi harus menunggu ya, mungkin sekitar 5 sampai 6 jam karena tegangannya sudah 4 volt. Jadi mungkin lebih lama daripada yang kemarin ini, sampai 2 hari. Casnya agak lama dan proses pengurasan baterainya juga lama juga sih. Mungkin nanti sore bisa saya review lagi sembari menunggu ini prosesnya selesai. Oke, kita skip dulu videonya. Setelah kita kuras baterainya, baterai yang nomor 3 dan 4, ternyata kita dapatkan hasilnya. Untuk baterai yang 3 2388 mAh, kemudian baterai yang nomor 4 2352
mAh ya. Untuk keduanya kapasitasnya sama, jadi ada kemungkinan baterai yang 1 dan 2 karena awalnya memang tegangannya itu nggak full 4 volt, jadi saya mungkin berkesimpulan ini kapasitasnya masih sama semua. Kapasitasnya itu lebih dari ekspektasi atau dari nameplate ya. Di sini nameplate-nya tertulis 2200, tapi kita melakukan pengurasan baterai itu nilainya 2300. Ya sepertilah kira-kira dinamikanya. Ya bisa jadi minus, bisa jadi plus. Oke, berarti ini kapasitasnya masih bagus. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan bagaimana cara menentukan kapasitas dari sebuah baterai bekas laptop. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan layangkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.